Silakan Pak Berlian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian, terima kasih atas semangat yang pantang menyerah ini kayaknya. Sudah, kalau orang Jawa bilang itu sudah mantap gitu ya, sudah mantap, sudah ingin menatap masa depan. Kita sekarang sudah tinggal mencari jalannya gitu ya untuk menatap untuk mencapai gitu maksudnya masa depan itu. Tapi mungkin perlu juga kita ingat-ingatkan diri sendiri bahwa akreditasi apa itu nasional internasional sebetulnya bukan tujuannya ya, tujuannya lebih hakiki lagi sebetulnya, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas gitu supaya putra-putri kita, anak bangsa kita bersama ini bisa maju bersama gitu, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan kawan-kawannya di negara lain. Akreditasi hanya alat saja untuk menyatakan dari pihak ketiga, dari orang lain bahwa sistem kita ini sudah proven, sudah hebat, sudah bagus gitu ya. Kan kalau yang mengatakan diri sendiri kan kayak jadi jual kecap gitu ya. Saya sudah bagus ya kan nggak boleh gitu. Yang mengatakan harus orang lain. Itulah akreditasi. SPME, apa sistemnya itu eksternal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat satu demi satu butir-butir kriteria dan pemenuhannya dan apa itu titik tekan atau emphasis dari yang diinginkan dalam kriteria itu apa. Kalau nggak salah kemarin dulu kepotong Jumatan ya, itu hari Jumat, dan Ya kita benar Pak, sampai terpotong. di Ya. butir mana ya. Itu yang agak lupa sampai di butir mana. Saya Eh, ingat ya kemarin tiga ya udah ini ya kita ya. Dua apa Atau ya, dua ya, paling panjang ya. ya Pak. Ha. Jadi ya kita kita lihat saja secara eh, cepat ya dari awal, nanti kemudian kita akan berhenti pada yang kemarin kayaknya ini belum gitu, kayaknya ini masih harus banyak dieksplor misalnya. Nah, kita bisa berhenti di situ untuk uh, diskusikan apa yang menjadi keraguan, kebimbangan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan share screen berarti. Ini semuanya engineering atau ada computingnya yang hadir maksudnya? Yang computing belum bergabung kayaknya nih, Belum ya? Joko ya. Ya, artinya saya akan membuka yang lab engineering aja ya. Ya, Computingnya nggak usah. Sudah bisa ditangkap layar saya, Bapak Ibu? Sudah terlihat? sudah Pak. Sudah. Oke. Ya, jadi eh, mengulang sedikit bahwa kriteria IAB itu ada 4 kelompok atau 4 elemen. Elemen yang pertama ini ya, elemen itu beri bold warna ungu ini ya, atau biru tua. Elemen pertama terkait dengan filosofi plan. Plan itu kita merencanakan seperti apa gambaran dari kompetensi lulusan kita atau orientation of the graduate competence-nya seperti apa. Dan ini ada dua uh, sub elemen yang dimaksud dalam kategori atau dalam lingkup graduate competence itu. Yang pertama profil gitu ya, profil profesional mandirinya dia seperti apa. Kemudian yang kedua dari profil itu yang nantinya akan dicapai pada masa-masa awal mereka menapaki karir profesionalnya, diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran prodi, CP prodi. Nah, CP ini merupakan serangkaian pengetahuan, sikap ataupun keterampilan ataupun kompetensi yang eh, diharapkan dicapai pada saat lulus, gitu ya, pada saat lulus, gitu. Sehingga ini juga harus menjadi planning. Ya, ini orientasinya seperti apa ketika lulus, gitu. Pengetahuannya, sikapnya, sikap profesionalismenya atau sikap yang lain, soft skill, hard skill gitu ya, pada saat lulus. Nah, itu menjadi plan. Kemudian kelompok kedua
itu do-nya gitu ya. Setelah kita punya plan, ya karena OBE tentunya filosofinya adalah plan ini harus mantap dulu. Setelah plannya mantap, kemudian kita menyusun strategi bagaimana mengimplementasikan atau mendayagunakan seluruh sumber daya pendidikan yang kita miliki untuk mengimplementasikan atau mewujudkan yang tadi disebut sebagai plan tadi. Nah, tentunya ini masuk dalam kelompok yang kedua, yaitu implementasi pembelajaran atau learning implementation. Di sinilah yang ditanyakan sumber daya pendidikan kita. Ya, yang pertama, kurikulumnya seperti apa desainnya. Kemudian setelah kurikulum itu dosennya seperti apa ya, para fasilitator, instruktur dan mentornya, dosennya ini itu seperti apa, jumlahnya, kualitasnya dan peranannya itu. Kemudian setelah kurikulum dan dosen, tentunya kita juga menanyakan mahasiswanya sendiri, itu yang direkrut atau yang diadmit sebagai peserta pembelajar, peserta didik, itu seperti apa kualifikasinya gitu ya. Dan juga bagaimana Prodi berupaya menumbuh kembangkan budaya akademik, dosen akademik yang mendukung pembelajaran mahasiswa. Itu ada di 23. Kemudian tentunya perlu didukung juga oleh fasilitas. Ya, di sini ada 24 fasilitas yang memadai, tidak hanya untuk dipamerkan kepada mahasiswa, tapi juga untuk melatih mereka supaya betul-betul mencapai tadi yang diplankan tadi. Sehingga yang ditanyakan dalam hal fasilitas adalah ketersediaannya, aksesibilitasnya terhadap untuk mahasiswa, bagaimana dia bisa menggunakan, memanfaatkan itu, dan yang paling penting juga adalah keselamatan penggunaan fasilitas. Jadi ada 3 titik tekan di situ. Selain fasilitas, nanti ada juga tanggung jawab institusi atau institutional responsibility untuk menopang keberlangsungan atau sustainability dari program studi itu sendiri. Itu yang kita kelompokkan sebagai do atau implementation of yang tadi ya, of learning. Nah, kemudian setelah kita mendayagunakan tadi, menata sumber daya, kemudian melakukan proses, nah kita juga tidak boleh lupa melakukan cek ya, PDCA cek gitu ya. Kita harus bisa mengakses atau mengukur capaian pembelajaran itu seperti apa gitu ya pada diri mahasiswa. Jadi the actual results of learning-nya seperti apa. Jadi mahasiswa apakah benar-benar belajar, apakah dia apa yang bisa dia kuasai dari hasil belajarnya, baik itu pembentukan sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya dan sebagainya. Nah, untuk itu kita di sini perlu ya ada dua titik tekan adalah metode atau plan, metode asesmennya seperti apa gitu ya. Metodenya sahih atau valid atau proper tidak untuk bisa mengukur, memantau perkembangan pencapaian CPL yang nomor 1 tadi. Maka di sini ada dalam metode itu ada indikatornya, ada plannya, rencananya, kapan mau diukur gitu ya, menggunakan cara apa diukurnya gitu, dan untuk mengatakan seseorang itu memenuhi apa tidak memenuhi, apa yang digunakan kriterianya gitu. Yaitu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, harapannya dengan memiliki CP yang mantap, kemudian sumber daya yang terdaya gunakan dengan maksimal, dan sistem pengukuran assessment outcome yang baik, maka 3.2 dengan itu Prodi bisa menjamin bahwa setiap yang dinyatakan lulus memenuhi memang betul-betul memenuhi capaian pembelajaran itu di 3.2, logiknya seperti itu. Tapi prodi yang baik tentu tidak hanya cek saja, kita perlu bisa mengevaluasi diri sehingga omongan yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan berarti prodi yang terakreditasi baik nasional maupun internasional adalah prodi yang sempurna, bukan. Prodi itu boleh jadi masih punya beberapa kelemahan di sana sini, tetapi terutama juga misalnya dalam
mengantarkan mahasiswa mencapai CPL-nya gitu ya. Tetapi dia mesti harus punya sistem gitu ya, punya mekanisme kebijakan yang terimplementasikan untuk bisa mendeteksi kelemahan-kelemahan itu, baik sifatnya kelemahan dalam siklus pendek ya, siklus pembelajaran semester misalnya, atau dalam mereview semua komponen pembelajarannya seperti admission policy dan sebagainya, sampai mereview kurikulum, mereview CP, mereview profil profesional itu yang diinginkan dalam kelompok 4 ini ya, sehingga prodi bisa merancang perbaikan berkelanjutan. Tentunya perbaikan itu juga harus didokumentasikan dan bisa diakses ya, terutama oleh tidak hanya pengurus tapi misalnya juga oleh dosen-dosen yang memang berperan sebagai mentor, sebagai instruktur, sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga bisa dimiliki bersama sistem ini ya, bukan hanya dimiliki oleh tim kurikulum atau pengurus prodi saja. Itu gambaran besarnya ya, garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian di setiap komponen tadi, elemen tadi, itu kita breakdown menjadi sub kriteria dan kalau perlu sub-sub kriteria. Dan kita susun pertanyaan-pertanyaan atau item evaluasi yang harus dijawab oleh prodi. Jawabnya adalah menggambarkan bagaimana prodi memenuhi. Jadi fulfillment-nya prodi seperti apa terhadap kriteria atau item yang ditanyakan gitu. Dan jawabannya itu harus evidence based. Jadi ada sumber rujukannya, ada dokumentasinya, ada buktinya gitu. Sehingga tidak bisa kita hanya berargumen atau berdeskripsi tetapi tanpa ada evidence yang mendukung. Itu filosofinya, dan kita berarti harus menyiapkan nih ya, kita ketika dikonfrontir dengan kriteria seperti ini, yang kita lakukan mestinya kita pertama mempelajari kriterianya, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, apa yang diminta begitu. Kemudian kita merefleksikan diri ke yang kita punya, sistem pendidikan yang kita punya, kita ada apa yang bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa itu tuh terpenuhi gitu. Nah, ini kita nanti susun rapi kelompok-kelompok evidence-nya ini, reference-nya ini berdasarkan item-item nomor item ini, nomor sub kriteria ini yang sesuai, yang relevan. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini karena kita kena pandemi, kita tidak bisa visit ya, tidak bisa lihat secara fisik seperti apa dokumennya gitu. Maka yang kita tempuh adalah kita mengalihkan on-site visit itu menjadi live online visit evaluation. Istilahnya live online visit evaluation atau LAV. Istilahnya cukup menarik ya, LAV. Dan itu nanti prodi diminta, karena kita tidak bisa melihat secara fisik ya, nanti prodi harus menyiapkan cloud storage ya, bisa pakai Google Drive atau OneDrive atau NAS atau yang lain, kita tidak menyebut merek ya, terserah. Yang penting di sana semua bukti-bukti ini bisa di-upload dan di-arrange sesuai dengan folder-folder yang dinamai mengikuti nama-nama subkriteria ini. Nah, dan di sini bisa diberi link saja gitu ya, diberi link ke cloud yang dimaksud, cloudnya prodi gitu, sehingga sangat memudahkan bagi evaluator untuk memeriksa keabsahan atau validitas dari klaim yang diberikan di deskripsi. Itu cara yang sudah kita tempuh dalam 2 siklus evaluasi terakhir karena pandemi kemarin. Di samping itu juga pada hari visit ya, kita melakukan visit untuk general accreditation itu 3 hari, ya 3 hari. Kalau professional accreditation itu 1 hari, cukup 1 hari.
visitnya itu ya kayak gini ya, Zoom gini. Jadi kita bertanya kita ingin mengkonfirmasi berbagai pemenuhan kriteria ini kepada yang appropriate ya, misalnya kepada pimpinan universitas, kepada tentang tanggung jawab institusi, misalnya kepada dekanat, kepada pengurus prodi, kepada dosen, kepada mahasiswa dan alumni dan stakeholder gitu ya. Kita ajak bicara, kita tanyakan untuk semata-mata tujuannya mengkonfirmasi pemenuhan kriteria ini. Nah, nanti sambil lihat fasilitas juga. Nah, kalau lihat fasilitas itu nanti Prodi perlu menyiapkan kameramen dan reporter gitu ya di setiap lab, misalnya di setiap lab itu ada kameramennya, ya, kemudian ada reporternya. Nanti kalau kita akan meliput misalnya laboratorium teknologi apa bangunan, bahan bangunan misalnya. Nah, di sana sudah siap ada yang ditanya-tanya dan yang menunjukkan situasi sekitar, peralatan dan sebagainya pakai kamera. Setelah dirasa cukup, nanti evaluator akan ingin melihat tur ke lab yang lain, gitu ya. Langsung tinggal switch kan, tinggal tinggal akun Zoom yang dipakai untuk reporter di lab yang lain tadi, tinggal di unmute, kemudian kameranya dinyalakan dan gitu. Jadi kita tidak jalan-jalan pontang-panting ke sana kemari, tapi kita siapkan kameramen dan reporter pada fasilitas-fasilitas terutama ya kalau kunjungan fasilitas yang akan memang dikunjungi. Mungkin itu ya sebagai pembukanya. Bapak Ibu mungkin sudah ingat atau masih tetap lupa ini kemarin sampai mana. Itu dulu sebagai pembuka, nanti kita teruskan dengan diskusi yang berikutnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Baik, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ini untuk secara keseluruhan tadi ya Pak Berlian menyampaikan, termasuk juga visitasi online ya Pak ya. Jadi saya juga baru baru ngeh, jadi pasang kamera di lab gitu ya, ikut Zoom meeting seperti sekarang ya. Jadi kalau misalnya seandainya asesornya pingin lihat di lab langsung bergerak ya gitu ya, yang ada di lab gitu ya, dengan Zoom Ya, itu gitu ya Pak ya. Nah, jadi efisien juga ya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk tahap seperti ini silakan untuk unmute-kan. Apakah sudah terbayang kira-kira ya kalau untuk visitasi online? Kadang-kadang memang sulit Pak visitasi online itu kalau tatap muka kita bisa langsung tahu ya tipikalnya asesor yang datang gitu. Kalau di dalam dengan Zoom seperti ini kadang-kadang kan kita bingung nih gitu ya. Orangnya bagaimana? Biasanya berapa orang, Pak? Kalau PA? baik. Kalau PA kita hanya menurunkan satu expert evaluator. Oh ya. Ya, kalau GA nanti ada tiga Mhm. yang satu dari industri biasanya gitu, yang Hmm. dua yang dari akademisi. Oh gitu Tetapi juga ya. bisa diikuti oleh seorang observer, jadi tambahan dari yang keempat. Cuman yang keempat ini biasanya adalah evaluator atau asesor in training. Jadi mereka memang kita punya Oh mekanisme untuk rekrutmen ya, asesor ya. evaluator itu salah satu final assignment-nya adalah sebagai observer untuk bisa melatih Mhm. atau mencari sense ya bagaimana harus mengakses sebuah prodi. Baru nanti tahun depannya kalau lulus bisa ditunjuk sebagai evaluator betulan. Oh, haha. Jadi bisa tahap belajar juga ya Pak ya bagi yang Ya, ingin menjadi asesor IAB gitu ya Pak ya. ya, ya. Jadi dia sebagai pengamat dulu gitu ya. Biasanya kalau seperti itu, apakah dari prodi yang sudah di ini ya? Ya, eh, kalau yang background akademisi, kalau kita merekrut yang background akademisi, kita harapkan memang dari prodi yang sudah paling tidak menerapkan OPI ya atau sudah mhm, terakreditasi, nggak mesti dari IAB misalnya mhm. dari akreditasi lain ya, tapi yang OPI base gitu, sehingga dia Ya. tahu prodi itu seperti apa gitu, dia tahu OPI yang dicari seperti apa dia tahu. Mhm, mhm. Kalau yang praktisi ya yang sudah punya CV yang cukup signifikan di dalam dunia industri. Oke, ya menarik sekali. Silakan Bapak Ibu untuk tahap ini kita Pak Andi, silakan di unmute kan Pak? Ya.
Belum, Bu, belum. Oh, Belum, belum. Pak. Belum terbayang, Pak. Bapak Ibu yang lain? Izin Ibu, Ya, Bu Ya, Sinta, silakan Bu silakan. Sinta. Pak Berlian, begini Ya, untuk lingkungan mau ya, mensahkan kurikulum MBKM-nya, Pak. Nah, kemarin pada saat awal sosialisasi dengan Bapak menyebutkan ya. bahwa untuk IPI itu harus disahkan kurikulum OBE. Nah, itu untuk nama struktur kurikulumnya jadinya MBKM dan OBE, begitu Pak. Itu saya masih agak bingung juga. Kan Bapak pernah bilang bahwa harus ada statement dari pimpinan yang mengesahkan kurikulum OBE. Nah, sedangkan di nama struktur kurikulum kami ini yang baru kami buat MBKM gitu Pak, kurikulum Kampus Merdeka Belajar. Apakah ditambahkan dan OBE-nya Pak, begitu? Oh, kalau IAP itu nggak pernah beli bungkusnya, Bu. Ya, lihat Oh, isinya. nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu. Nggak, saya pernah ingat Nggak perlu. Ya. ya, berarti cukup dengan nama struktur kurikulum MBKM saja gitu ya Pak. Terus Iya. yang menyatakan bahwa Prodi Teknik Lingkungan mulai melaksanakan OBE itu deskripsinya seperti apa Pak? Ya, nanti kan dalam kurikulum akan kita lihat apa punya Ya. nggak sampai pembelajaran lulusan. Gitu kan kalau kurikulumnya non OB kan tidak terlalu jelas ada CPL-nya kan tidak ada Oh, gitu ya. Yang dia cuman ada apa TIU, TIK zaman dulu itu kan ada ya tujuan ya, instruksional ya, umum, instruksional ya, khusus, tapi terus nggak terlalu terdeskripsikan sebetulnya lulusan yang akan diwujudkan itu seperti apa sih profilnya itu kan. Nah, itu ciri pertama ya dari sebuah kurikulum OB, profesional statement mandiri. tentang profil profesionalnya dan capaian pembelajaran lulusan yang harus dipenuhi oleh para lulusannya itu sangat terdefinisikan dengan baik. Itu ciri kurikulum. Nggak usah dikasih nama kurikulum OB, tapi kalau kita lihat itu Oh, ada gitu. berarti nggak perlu Salah statement satu. ya Pak ya, nggak Ya, perlu nggak. itu ya Pak ya. Ya. Oke. Terus kemudian untuk yang mata kuliah yang akan dievaluasi, apakah semua struktur mata kuliah itu semua harus OBE Pak, begitu? Jadi gini Bu, Apakah jadi boleh mata kuliah inti saja? ya kan kita OB itu kan sebagai apa ya kesepakatan awal ya kan Yes. bahwa kalau seseorang sekolah di prodi ibu menempuh kurikulum itu gitu nanti ujung-ujungnya kan akan memiliki kemampuan sikap keterampilan pengetahuan yang seperti sudah digariskan gitu kan dalam butir-butir CPL-nya. Nah, setiap butir-butir CPL itu kan pasti ada roadmap-nya ya. Ya. Misalnya CPLA gitu. CPLA itu misalnya mampu apa misalnya mengaplikasikan matematika basic science misalnya gitu ya. Nah, CPLA itu kan pasti supaya orang mampu seperti itu kan pasti ada hubungannya dengan mata kuliahnya kan Bu. Mata Ya, kuliah ada ya. yang berkontribusi pada pembentukan itu. Apakah semuanya itu dievaluasi Pak? Misalnya untuk mata kuliah inti ada ya. kewarganegaraan, ada Pancasila, agama itu juga dievaluasi atau cukup dengan mata kuliah inti teknik lingkungan saja? Kalau kita nanti mengevaluasi tergantung CP-nya sih sebetulnya. CP-nya kan bisa bervariasi ya. Yang penting evaluasinya tergantung CP ya Pak ya, bukan ya, tergantung mata kuliahnya gitu. Iya, CP-nya minta apa, terus nanti kita merunut ke belakang. Jadi CP-nya minta apa, dipenuhi di mana, di mata kuliah mana, kita lihat RPS-nya kan, kita buka itu RPS-nya gitu. Nyambung nggak dengan CP yang di statement-kan gitu. Jadi saya ulang Pak, yang dievaluasi CP-nya Pak, kemudian turun ke mata kuliah. Itu yang nanti yang dievaluasi ya Pak ya. Nah, kalau kemarin saya bahwa siapkan saja. Kayaknya emang adalah kayaknya itu yang nanti yang bakalan dievaluasi. Oh tidak ya Pak ya, tapi dilihat dari CP-nya. Per masing-masing CP, per masing-masing mata kuliahnya turunannya. Begitu ya Pak? Ya. Kita tetap menggunakan logika filosofi OBE kan. Jadi kita pegang CP-nya. CP dulu. CP ini menjanjikan apa, terus kita lihat, oh kalau menjanjikan ini kita lihat nih roadmap-nya ya, dia akan ditanam di mata kuliah mana aja kita lihat, mata kuliah itu nyambung nggak ke CP ini, ada nggak materi yang memang apa yang dibekalkan kepada mahasiswa untuk menuju ke kemampuan ini, gimana ngukur kemampuannya, gimana. Jadi intinya ya kita tetap akan sampai ke mata kuliah, tetapi pintunya itu adalah CP dulu. CP gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu yang lain silahkan. Setelah Bu Sinta.
Ini Ya, silakan Pak. Ini Pak Berlian, kalau boleh menanyakan juga tentang struktur kurikulum, saya boleh izin share Pak, mau tunjukin contohnya struktur kurikulum seperti apa gitu? Oh ya. Ya, silakan Pak Andi. Wah, sudah selesai. Bu Deni. Terlihat Pak Andi? Ya, silakan Pak. Nah, di sini Suara Ya. Pak Andi putus-putus ya? Oke, ya ini ya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini yang hijau itu adalah mata kuliah yang Mafiki, kemudian yang lain-lainnya itu berdasarkan ke prodi atau universitas Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah yang untuk Mafiki ini. Memang Mafiki-nya sudah kita hitung masih memenuhi syarat, cuma mungkin sama mata kuliahnya itu apakah kalau dari IAB-nya masih masuk atau enggak? Mungkin matematika, fisika. Nah, tapi kemarin pertanyaan kayak pengantar geologi ini, apakah bisa masuk atau tidak? Kemudian matematika oke, ilmu lingkungan, algoritma. Nah Ya, itu Pak. Kalau bisa masuk ke dalam, gimana Pak? Ya, ini sebetulnya juga di kriteria IAB itu kita menyebutkan ya regardless of name. Jadi regardless of name. Jadi namanya apapun nggak penting, tetapi kita nanti lihat RPS-nya, lihat SAP-nya seperti apa gitu dalamnya gitu. Tapi kalau ini saya hanya melihat berdasarkan nama Pak ya, by name saja ini. Mudah-mudahan tercermin ya namanya dan RPS-nya juga konsisten ya. Itu kalau matematika dasar, fisika dasar, pengantar geologi itu saya kira relevan ya, masih relevan. Matematika lanjut, fisika teknik sipil, matematika terapan, metode numerik, algoritma dan pemrograman, kimia, statistik probability juga masih relevan. Cuma yang ini ilmu lingkungan, mitigasi bencana itu kan sudah bukan ilmu lingkungannya mungkin iya, tapi saya nggak tahu ilmu lingkungannya itu di cover dalam mata kuliah itu berapa porsinya gitu ya. Kalau mitigasi bencana itu mungkin bukan basic science kan Pak ya. Yang di bagian mitigasi bencananya kan bukan basic science ya. Jadi karena kita ini kan mata kuliah universitas itu Pak, jadi kita coba memasukkan juga ke dalam mata kuliah Mafiki itu. Ini mata kuliah universitas juga sebenarnya gitu. Ya intinya gini, yang ilmu lingkungan dan mitigasi bencana saya kira tidak bisa diklaim full 2 SKS gitu. Tidak bisa diklaim full 2 SKS. Berapa SKS yang bisa diklaim? Nah kita lihat nanti apa isinya. Saya nggak tahu isinya seberapa proporsinya gitu. Karena yang jelas mitigasi bencana itu kan pasti bukan basic science ya. Kalau ilmu lingkungan masih mungkin ada. Oke. Terus ini juga Pak terkait pengampunya. Jadi memang kebetulan kalau di kami memang ada background pendidikannya itu ada yang dari matematika dan juga ada yang backgroundnya yang dari fisika. Misalnya ada kayak fisika itu Bapak di kami itu beliau S1-nya di pernah kuliah 2 teknik sipil sama fisika gitu. Jadi fisika yang diambil itu juga di yang matematika. Nah, apakah itu bisa kita masukkan ke pengampu? Tidak perlu misalnya mengambil yang benar-benar ilmu murninya di matematika atau di fisika gitu. Bisa Pak, asal dia memiliki kompetensi nggak apa-apa, nggak harus yang linear dengan kemipaannya gitu, nggak harus. Oke. Ya, terus ini ada satu mata kuliah nih saya juga nggak tahu isinya, tapi kalau mekanika fluida itu mungkin juga malah sebagian bisa ya dikaitkan dengan fisik. Mekanika fluida kan sebetulnya fisika air Pak ya sebetulnya ya. Iya Pak.
Iya, fisika Pak. keairan gitu. Jadi itu Ya. malah mungkin agak lebih make sense daripada yang mitigasi bencana gitu, daripada. Oh gitu, ya. Ya Pak, ini terkait mitigasi bencana ini memang mata kuliah universitas Pak. Jadi Ya. sebaiknya bagaimana ya Pak ya? Kalau ini semua prodi punya gitu loh. Nggak apa-apa, dipertahankan aja, nggak masalah. Ah, Tapi jangan diklaim Nggak masuk sebagai paket. basic science. oh ya, Bukan cuma science. klaimnya aja yang nggak di situ ya Pak ya Ya, tempatnya. mungkin itu Ya, diklaim sebagai general education atau apa kan juga bisa, nggak masalah. ya, Nggak harus ya, hilangkan. betul. Tinggal dipindah Pak Andi. Ya. Cuma Jadi ini saya logika bisa masih ya. ya Bu, masih dengan catatan ya, karena saya tidak melihat RPS-nya Betul. seperti apa. Ya, Ya Pak, ya Pak, ya Pak. ya. Nah terus ini Pak ya kita juga udah memimpin alurnya itu untuk ke capstone-nya Pak. Jadi sini ada di semester ke-7 itu rancangan bangunan konstruksi sipil. Jadi semua KBK itu mengarahnya ke sana semua. Tapi tentunya ada juga kan yang mata kuliah yang maksudnya mentok yang tidak bisa melanjut ke semuanya. Jadi apakah semua mata kuliah itu semuanya harus saling berkaitan atau boleh terlepas gitu. Jadi hanya sekedar pengetahuan untuk mahasiswanya aja, tapi tidak untuk mengarahnya ke capstone ini. Ya, tidak harus langsung mengarah ke capstone semua Pak. Tidak harus ke capstone semua. Misalnya mata kuliah tadi ya yang sifatnya pendidikan keagamaan warga negara kan nggak mungkin juga tuh diarahkan ke capstone, ya kan, pasti tidak mengarah ke capstone itu untuk CP yang lain gitu mungkin ya, untuk CP identitas kepribadian lah misalnya gitu. Tapi ke CP-nya Pak ya, bukan ke mata kuliahnya berarti ya. Ya. Ini berarti PBTS-nya perancangan bangunan AS. Ya. Memilih ya, bebas memilih ya, atau apa? Pak Andi, suaranya kresek-kresek Pak Andi. Mungkin laptop saya ada mungkin. Oh iya. Mungkin PBKS itu dia mungkin kami kalau untuk yang baru pertama ini itu kami baru menetapkan satu topik aja Pak, itu di struktur karena baru gini kan. Mungkin tidak kita akan siapkan ada 3 pilihan nantinya, itu untuk bangunan air, bangunan transportasi, sama untuk yang gedung gitu Pak. Ya, karena kalau dari jalur bawah itu kan ada rekayasa lalu lintas, geometri, perkerasan jalan, sistem transportasi, mengarah ke PPKS juga gitu kan. Jadi mestinya kan di PPKS ada pilihan juga, tidak hanya gedung ya. Mestinya kalau lihat ini. Iya. Ya. Cukup Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Andi. Menambahkan sedikit. Ya, silakan. Bu Reni. Ya, Pak. Ya, Bu Reni, Pak Beliandi, ini mengenai PBKS. Ya, mengenai PBKS, perancangan bangunan konstruksi sipil. Saya ingin menanyakan yang kita lakukan saat ini untuk, dan mungkin lebih ke tematik Pak Berliandi. Jadi tematik, mungkin semester ini kita banyak exposure-nya di bangunan dulu, semester depan nanti mungkin jembatan, nanti semester depan lagi ke jalan raya. Kalau seperti itu tidak ada masalah Pak Berliandi atau bagaimana? Ya, nggak ada masalah. Cuma mungkin nanti biasanya ada apa ya, catatan ya atau observasi lah ya. Bukan berarti defisiensi ya. Jadi kan pemenuhan kriteria itu kan kita bagi menjadi 4 kategori ya pemenuhan kriteria itu. Ada pemenuhan yang diterima, acceptable, kemudian yang diterima tapi dengan catatan atau ada catatan ya, concern gitu. Kemudian weakness, ya diterima juga tapi banyak kelemahan, dan terakhir defisiensi yang masih belum bisa dianggap memenuhi sama sekali. Nah, kalau kasusnya seperti ini mungkin nanti ya diterima atau diterima dengan catatan lah gitu ya. Karena sebetulnya yang teknik sipilan itu kan dalam disiplin kriteria teknik sipil, Bapak Ibu nanti bisa lihat, itu ada mengcover 3 dari 5 gitu ya, 3 dari 5 mainstream ke teknik sipilan. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak misalnya mengeksposur jembatan gitu ya, desain bangunan konstruksi jembatan di semester ini gitu. Tapi jembatannya itu kan berarti harus ada kajian. Ya. Ada kajian apanya itu,
strukturalnya, ada kajian geotekniknya misalnya, ada kajian apa subnya lagi, minimal Pak, kan, ya gitu. Ya, kalau dari rancangan kita memang untuk memenuhi 5 KBK itu sulit ya Pak ya. Jadi setidaknya kita memang ingin mengkolaborasikan minimum 3 KBK. Tapi untuk setiap semester itu belum tentu hanya seterusnya bangunan saja, tapi kita tematik. Maksud saya seperti itu Pak Berliandi. Tapi tetap di dalamnya nanti kita kolaborasi 3 KBK minimal. Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih, Pak. Info Pak Berlian. Jadi yang tadi bertanya itu adalah koordinator kami yang untuk PBKS Pak. Jadi kami ada tiga koordinator, koordinator TA, koordinator KP sama PBKS pun kami buat koordinator sendiri gitu loh. Jadi biar kerjaan terstruktur gitu loh. Ya Pak, bagus Pak. Nanti disiapkan aja tornya. Biasanya PBKS kan modelnya pakai ada tornya ya, ada KAK-nya gitu. Mahasiswa nanti baca KAK terus nanti dia merancang itu dengan misalnya pakai grup atau ada komunikasinya sih. Ya, di situ banyak sekali yang bisa kita akses Pak di mata kuliah pemuncak seperti ini. Banyak kemampuan-kemampuan yang bisa kita akses dan kemampuannya kita harapkan memang sudah paripurna ya, karena kan sudah melewati semester sampai 7 gitu. Di situ ada kemampuan yang selain designability, juga bisa kemampuan teamwork, bisa juga kemampuan komunikasi juga Pak ya. Bisa juga kemampuan managerial skill misalnya kalau mereka diberi KAK diminta membuat schedule, time schedule, bekerja berdasarkan schedule, nanti mengevaluasi kerjaannya apa, kurva S-nya seperti apa gitu ya, itu kan managerial skill juga. Jadi di mata kuliah yang pemuncak ini sudah menggunakan high order thinking skills ya, HOTS HOTS gitu, itu bisa kita pakai untuk mengakses banyak capaian pembelajaran. Baik. Ya. Terima Gimana? kasih, Pak Rili masih ada lagi? Menarik nih Pak ya untuk dikembangkan di teknik sipil ya. Sangat menarik Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu dari prodi yang lain untuk menanggapi. Ini masih seputar yang pertama tadi kita ya, baru kurikulum gitu ya. Nah CP baru ya Pak ya. Sebenarnya Pak Berlian, kita juga di Universitas Riau ada website ya untuk menampilkan CP dari masing-masing prodi. Jadi kalau boleh saya share ini contoh ya. Jadi IOBI ini, jadi kita di sini ada masing-masing prodi nih di Undri. Ini kebetulan saya, jadi dosen sendiri punya akun menggunakan emailnya universitas. Jadi ini langsung terbuka adalah akunnya teknik sipil gitu ya, karena saya home base-nya di situ. Nah, jadi terlihat ada CPL prodi, kemudian CPL terhadap bahan kajian, CPL mata kuliah, kemudian dari bahan kajian dengan mata kuliah. Nah, kemudian ini juga bisa dilihat oleh prodi lain ya. Ini juga dalam rangka MBKM untuk saling melihat CP dari masing-masing prodi. Nah, di sini juga dengan RPS-nya ya. RPS-nya juga bisa diakses, bisa dilihat. Jadi yang Bapak maksudkan tadi mungkin isi di dalam RPS-nya juga harus mencerminkan CPMK yang dimaksud kali ya Pak ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang mungkin pelan-pelan yang akan ditambah oleh masing-masing dosen untuk mengisinya gitu Pak. Seperti itu ininya. Jadi kalau nanti visitasi kemungkinan juga asesor juga diberi akses untuk melihat gitu ya Pak ya. Ya mungkin ditunjukkan aja Bu, tapi tidak ditunjukkan. masuk. Ya. Oke. Maksudnya ketika itu sistemnya itu misalnya memperbolehkan misalnya siapa yang mengakses, misalnya dosen bisa, mahasiswa bisa, prodi bisa, kita misalnya pengen ngecek apa yang bisa dilihat oleh mahasiswa kalau dia login di sistem itu, misalnya apa yang bisa dilihat oleh dosen apa saja gitu. Dan kalau sudah punya sistem, saran saya itu sistem itu tidak hanya berhenti pada karena namanya OBI kan sampai assessment sampai tadi ya sampai PDCA ya semua ya. Ya portofolionya ya. Kemudian dari portofolio itu kan ada tindak lanjutnya ya. Kemudian tindak lanjutnya juga bisa direkam lagi di situ gitu. Ya, kita sudah punya bukti bahwa kita melakukan PDCA itu dengan membuka sebuah sistem terintegrasi saja. Sehingga tahu udah siklus keberapa diterapkan OBE-nya gitu ya Pak ya. Ya. Ya dengan. Baik Bapak Ibu silakan.
Yang lain? Ya. Mau nambahin lagi Bu, tadi punya Bu Reni tadi. Ya. Eh, yang tadi yang Bu Reni tampilkan yang di kurikulum itu, Pak Belian. Jadi kalau kami di teknik sipil kan bingung kan ada buat dua CPMK gitu kan, karena yang punyanya dari KKNI itu mungkin sampai 30-an. Akhirnya kami hanya menampilkan CPMK yang punyanya IAB aja. CPMK-nya itu, tapi pas satu CPMK itu yang kita klik mungkin yang dari KKN-nya bisa lebih dari satu CPL gitu. Jadi misalnya S-nya masuk satu, KK-nya masuk. Nah seperti itu gimana Pak? Mungkin Bu bisa lihat, mungkin hidrolika mungkin Bu bisa lihat Bu RPS-nya Bu. Yang di mana ya Pak Andi? Atau Pak Andi bisa langsung share Pak dari ini Pak Andi kurikulum. Cepat ya kita lihat yang ininya. Sambil buka ya, mungkin saya perlu sedikit tekankan ya, atau mungkin luruskan atau kita ulangi pemahamannya bersama. Jadi yang namanya CPL tidak ada CPL IAB, CPL SNDikti itu nggak ada. Yang ada itu CPL Prodi yang ada. yang mempunyai hak prerogatif dan wewenang membuat CPL itu program studinya. Bahwa CPL itu dibuat dengan mengacu pada gitu kriteria yang dikeluarkan oleh IAB, dikeluarkan oleh KKNI, SNDikti macam-macam, itu kan mereka itu kriteria atau apa rambu-rambu bagi prodi untuk membuat CPL. Jadi CPL-nya itu miliknya prodi, dan kalau dengan demikian maka IAB memiliki rambu-rambu. Silakan prodi membuat CPL, tapi poin-poin ini A sampai J-nya kalau di IAB itu harus dikandung di dalamnya ya gitu. Jadi IAB nitip value-nya IAB A sampai J itu untuk dikandung di dalam CPL prodi. Demikian juga yang lain sebetulnya, yang SNDikti macam-macam itu juga sama seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau membuktikan bahwa CPL kami comply loh dengan IAB, comply loh dengan SNDikti, comply dengan itu, cukup di mapping aja sebetulnya. Karena CPL itu yang milik prodi itu cuma satu set itu. Dan itu yang dipakai untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan yang lain-lain, asesmen dan sebagainya. Jadi perlu kita pahami bersama itu pengertiannya. Jadi nggak ada pengotakan ya Pak ya. Jadi CPL IAB, CPL KKNI gitu ya. Ada ya. Silakan Pak Andi untuk dijelaskan yang ini Pak. Ya, makasih Pak Bedian tadi infonya. Jadi bukan CPL ini ya, KKNI-nya. Jadi gini Pak, jadi waktu kami menyusun itu, misalnya contoh di mata kuliah hidrolika, jadi kita cuma ada misalnya CPMK-nya cuma ada 3. Tapi sebenarnya kalau di yang CPL yang itu banyak. Jadi kita mengkonversikan aja. Kita konversikan misalnya untuk CPM 1 itu misalnya kalau di yang IAB berarti ini kayak LO sakti ya, lupa ini. Nah itu akhirnya kita mengkonversikan, itu ada di sikap yang 6 sama pengetahuannya 1. Nah kemudian yang di LO-nya itu, ini yang LO berapa ya, LO 5 kalau nggak salah ini, LO 5 itu kita konversikan ke P3 ke KU 2 misalnya gitu. Jadi memang konversinya itu apa ya, mau nggak mau dipaksakan itu jadinya. Apa bisa seperti itu Pak? Ya bukan dipaksakan Pak, di mapping sebetulnya, di mapping aja. Cuma ini Pak, ini yang CPMK ini kalau CPMK kan berarti kan sudah di dalam mata kuliah Pak ya. Ya betul ya, CPMK itu kan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mestinya ini baunya juga bau mata kuliah, lingkupnya juga lingkup mata kuliah. Kalau ini CPMK 1 misalnya, itu kan mampu mendesain dan sebagainya. Itu kan padahal ini adalah CPMK mata kuliah mekanika fluida. Tapi kok nggak ada bau-bau mekanika fluidanya gitu. Terkesan CPL ya Pak ya? Itu CPL itu ya, CPL yang kopi di mata kuliah mekanika fluida itu namanya. Tapi bukan CPMK mata kuliah mekanika fluida. Ya. Ini banyak yang kayak ya yang seperti gini memang menanggapi Pak. Jadi prodi lain juga saya pernah lihat juga. Jadi sepertinya yang diambil CPMK langsung dari CPL prodi tersebut gitu ya. Padahal harus berbau mata kuliahnya yang ini ya, fokusnya ke situ ya. Namanya juga mata kuliah, CPL mata kuliah kan. Jadi
definisinya atau pengertiannya adalah kalau mahasiswa mengikuti mata kuliah itu, gitu, menempuh mata kuliah itu di ujung lulus mata kuliah itu dia mau bisa apa saja sama aja kan sebetulnya. Ya, Cuma betul. satuan pembelajarannya itu sekarang bukan lagi prodi yang 4 tahun, tapi cuma mata kuliah spesifik itu yang 1 semester gitu maksudnya. Ya, Jadi ya. bahasanya pun spesifik, bahasa CPMK itu spesifik gitu. Ya Pak Andi, banyak yang mau kita perbaiki ya Pak Andi. Jadi ya, jadi kalimat-kalimatnya udah mengarah ke kalimat mata kuliah langsung gitu ya. Jadi Iya. nah, Mungkin ini contoh ya, saya juga contoh nih, ada contoh. Mungkin kemarin sudah ditampilkan atau belum ya. Misalnya seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. ya kelihatan Pak. Baik, ini yang biru, kita dulu yang biru ini. Yang biru ini mata kuliah, kebetulan nama mata kuliahnya struktur perkerasan jalan. Di mata kuliah ini itu oleh tim kurikulum ya itu diminta untuk berkontribusi kepada CPL 3, ini CPL ya ini, dan CPL 10. CPL 3 ini bahasanya seperti ini misalnya, ini di tempat saya misalnya bahasanya seperti ini. Mampu mengaplikasikan kelompok matematika dan kelompok CPL 10 itu tadi mendesain sistem dan sebagainya. Ini kan lingkup CPL ya. Kemudian CPL 3 ini ada indikator kinerjanya itu misalnya yang dipakai untuk nanti diukur ya di mata kuliah struktur perkerasan jalan itu hanya ada 2 indikator. Meskipun sebetulnya CPL 3 itu indikatornya banyak, tapi yang dititipkan di SPJ ini hanya 2 indikator. Kemudian CPL 10 juga hanya 1 indikator. Nah, kemudian saya sebagai dosen SPJ gitu kan saya harus membaca ini. Oh, mata kuliah saya itu akan dipakai untuk berkontribusi ke mana? Ke CPL 3 dan CPL 10. CPL 3-nya itu indikatornya ini, CPL 10-nya ini. Nah, kemudian saya sebagai dosen dosen mata kuliah itu kan ini sudah ini CPMK-nya mata kuliah saya misalnya gitu kan ada 7 ini misalnya. CPMK-nya kan sudah berbau mata kuliah banget ya ini ya. Jadi ini yang yang bagian mampu mengekspresikan ini itu kalau kita masuk ke dalam SPJ itu ya sesuai dengan bahan kajiannya SPJ itu apa gitu. Di SPJ itu kita ngajari misalnya konsep serviceability, structural number, dan misalnya teori perkerasan ya, elastic layer dan sebagainya. Nah, tapi di sini pada level mampu menjelaskan aja ya, level C2, level kognitif 2 saja gitu. Nah, setelah mampu menjelaskan atau memahami ini, dia mampu mengaplikasikan. Nah, berarti ini harus ada aplikasinya. Jadi ini level C3 gitu ya, kognitif 3 misalnya. Habis itu lebih bagus lagi dia mampu merancang. Ini masuk dalam rancangan juga. Jadi dia mampu merancang itu sudah level mungkin C6 atau C5 ya, tergantung versi belum mana yang kita anut gitu ya. Tetapi ini semua ini CPL nih, level ini yang oranye ini. Ini sudah sangat bau mata kuliah bahan kajiannya gitu. Tapi kemampuannya kan konstruktif ya dan align dengan yang di CPL ini. Tuh, kalau yang hijau ini kita ingin mengecek asesmennya menggunakan apa gitu, terus dan bentuknya apa gitu. Tapi yang kita soroti tadi adalah ini redaksi dari CPMK yang sudah jauh lebih spesifik daripada CPL. Kalau CPL itu memberikan arah bagi tujuan pendidikan secara umum gitu ya, itu CPL. Kalau CPMK karena sudah di mata kuliah itu lebih spesifik ya, dan lebih sangat terukur kalau di sini. Mungkin itu ya, sekedar sharing. Ya berarti mata kuliah ini punya 7 CPMK ya Pak ya? Itu CPMK ya. 7 CPMK berasal dari 2 CPL gitu ya? 2 CPL ya. Ya, ya. Bu Reni. Silakan Bu Sinta. Bu Reni, kalau di kita di RPS ada sub CPMK juga ya Bu ya? Yang sub CPMK itu yang berdasarkan kompetensi di akhir pertemuan, setiap pertemuan. Ya, boleh Bu, boleh. Ya, silakan aja. Ya, berarti nanti ada CPMK, ada sub CPMK ya Bu ya, tetap ya seperti itu ya kalau di RPS kita ya.
Sebenarnya tergantung prodi ya, jadi karena kan ini terakhirnya CPMK-nya. Nah, kalau misalnya materinya mau disubkan seperti itu, ya jadi sub CPMK silakan aja Bu, gitu. Oke. Ini ada yang lebih rumit lagi. Izin Bu, saya men-sharekan Bentar, RTS. mungkin Pak Berlian mau lihatkan Oke. Pak yang lebih rumit, penasaran kita Pak. Lebih rumit lagi. Sebentar. Yang lebih rumit lagi tadi di mata kuliah perancangan tadi ya, Pak, PBTS, PBKS tadi itu. Sebentar. Nah, ini. Ini mata kuliahnya perancangan jalan. Ini ada di ini semester 6 ini. Itu dia punya kontributor banyak ya dari statistika, gambar teknik, bencanaan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini kita desain sebagai SCL di sini, kita desain sebagai full SCL, student centered learning, menggunakan metode project based learning ya, PBL gitu. Nah, ini kebetulan ya CPL karena dia sudah paripurna ya dititipi banyak CPL nih. 6, 7, 8, 10, 12. Kemampuan teamwork-nya ini CPL 6, kemampuan komunikasinya CPL 7, kemampuan menggunakan alat bantu rekayasa modern CPL 9, kemampuan desain tentunya, design ability, dan kemampuan manajerial skill. Nah, jadi di mata kuliah pemuncak ini yang capstone ini, kita bisa membuat CPMK-nya sampai banyak juga ini, ada 10 CPMK bahkan 10 CPMK. Jadi terkait dengan kemampuan ini, mendesain ini, kita harus kita supaya mengatakan bahwa dia mampu mendesain itu apa gitu ya, indikatornya dalam CPMK gitu. Itu karena sudah bunyi mata kuliah, berarti ini levelnya juga mata kuliah ya, dan ini sesuai dengan bahan kajiannya. Jadi pertama menganalisis kebutuhan perancangan, kemudian merancang aspek geometrinya, ini jadi CPMK, merancang aspek bangunan pelengkap sesuai dengan standar teknis yang berlaku, mengevaluasi alternatif desain, menganalisis volume harga satuan, misalnya itu. Nah, ini jadi untuk yang ini. Kemudian untuk kemampuan komunikasi, kita ingin melihat komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara tertulisnya ya, dengan menggunakan laporan dan gambar-gambar tekniknya juga harus bagus. Kalau ini secara verbal mempresentasikan hasil desainnya gitu ya, 2 ini. Kemudian dari pemanfaatan teknologi ya memanfaatkan alat bantu untuk membuat produk ya, produk perancangan. Bisa AutoCAD 3D atau apa ya, BIM juga bisa kalau memang ada gitu ya. Dan kemudian managerial skill-nya ini itu terkait dengan menyusun rencana kerja dan sebagainya. Nah, ini kita buat desain assessment-nya seperti ini. Jadi kemampuan mampu menganalisis, merancang, menggunakan, mengevaluasi dan sebagainya. Itu apa media assessment yang cocok ya, kita pikir-pikir media assessment yang cocok ini ya product base ya. Jadi project base kan tadi ada laporan. Kapan di-assess gitu, alat ukurnya apa. Kalau ini hanya untuk menentukan nilai akhir mata kuliah sih kalau ini. Tapi yang penting itu kita mengakses sesuatu capaian menggunakan media yang tepat untuk bisa mengakses itu. Ini agak rumit ini ya, 10. Itu dari sisi CPMK-nya. Ya, mungkin silakan kalau ada yang akan ditayangkan tadi. Ya, silakan Bu Sinta. Baik Ibu. Bentar. Kakak sudah tampil, Ibu? Ya, ini on the way. Ya, sudah. Sudah ya, Ibu ya?
ini format yang dari APPMP ya Ibu ya, untuk pembuatan RPS. Nah, untuk CPL kami masih mengikuti kriterianya SNDikti, Pak. Ada Oke. sikap, ada KU, ada pengetahuan sama KK. Kemudian diturunkan menjadi CPMK. Nah, CPMK itu sudah khusus kepada mata kuliahnya, Pak. Ya. Nah, saya bingungnya itu pada saat mengevaluasi sikap bertanggung jawab itu loh, Pak. Kadang-kadang terus jadi ini menunjukkan sehingga CPMK-nya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mana Ya. Wi? Sip. Oh, sorry, Pak. Di stop Ini nanti kenapa lanjut. Stop dulu sharingnya, Bu. Iya, Ulang iya. lagi. Ya. Baik. Oh my God. Stop. Nah, Di itu stop ya aja kalau dulu. kita tidak hati-hati mensikapi bahasa yang ada di KKN itu Yes, Pak. jadi blunder sendiri. Bingung ya. Iya. Karena yang membuat itu juga mungkin tidak ada bertanggung jawab untuk mengatakan atau memberi clue bagaimana ngukurnya gitu ya. Dia cuma Ya, betul. bikin aja gitu, habis itu dilempar ke Iya, orang lain. itu dia Pak, kalau menunjukkan sikap bertanggung jawab. Jadi saya berpikir Nah, dia menunjukkan jadi sikap nggak bertanggung jawab bertanggung juga jawab kan itu, berarti. yes. Ya, jadi untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab ini lebih kepada pengerjaan tugas gitu Pak, yang tepat pada waktunya, pengumpulan tugas tepat pada waktunya, kemudian tidak melakukan plagiarisme. Nah, disitulah untuk tugas bertanggung jawab ini, sehingga CPMK saya di sini saya tulis Pak, nih mampu mengolah data serta menginterpretasi perhitungan sedimentasi dengan sikap bertanggung jawab. Kayaknya kurang tepat ya Pak ya. Maksud bertanggung jawab di sini tidak ada plagiat, kemudian pengumpulannya tepat waktu. Nah, seperti itu Pak. Kemudian di sini juga saya nulis mampu menjelaskan proses mixing, mampu mengaplikasikan dan pengolahan air secara benar dan menghitung dengan mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, mengevaluasi mandiri, bermutu, dan terukur ini apakah bisa dalam bentuk berketepatan menjawab itu 80%